Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaldewati. Di sini saya dari kelas 7D, di mana saya ingin memaparkan materi tentang makna otonomi dan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Definisi otonomi daerah. Otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomus yang berarti aturan atau undang-undang secara harfiah. Otonomi berarti mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi secara luas-luasnya, daerah itu diberikan kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki keleluasan untuk menjalankan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah prinsip otonomi nyata, yang dimana pemberian otonomi itu didasarkan pada faktor-faktor dan kondisi nyata yang ada di daerah, mempertimbangkan potensi dan keragaman daerah. Tiga adalah prinsip otonomi bertanggung jawab, di mana pelaksanaan otonominya itu harus berjalan dengan tujuan pemberian otonomi, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonomi kepada rakyat dan pemerintah pusat. Tujuan otonomi, di mana tujuan daerah itu diselenggarakan bukan sekedar untuk membagi kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi untuk mewujudkan tata pemerintah yang lebih efektif, demokratis, dan akurat dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan ini tertuang dalam kerangka Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pandangan para ahli, administrasi publik, dan pemerintah daerah. Adapun sebagai berikut tujuan otonomi. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Yang ketiga adalah meningkatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya daerah. Yang keempat adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Kelima adalah mengurangi kesenjangan antar daerah. Tujuh adalah memelihara hubungan harmonis antar pusat dan daerah. Asas-asas otonomi daerah. Yang A, mendesentralisasi penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Dekonsentralisasi pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang C adalah tujuannya adalah untuk pembantuan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Di mana sejarah ini adalah masa kolonial hingga 1945, di mana pemerintah daerah itu sudah ada dalam bentuk Gemeenten dan provinsi, tetapi sifatnya itu sangat terbatas karena seluruh kewenangan itu dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dua adalah awalnya kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959. Undang-Undang 1945 pasal 18 menjadi dasar pertama otonomi, namun konfliknya politik dan perpindahan bentuk negara RIS itu kembali ke NKRI membuat otonomi belum berjalan optimal. Yang ketiga adalah demokrasi terpimpin dan orde lama 1959 sampai dengan 1965, di mana pemerintah menerapkan sentralisasi yang kuat, daerah hanya menjalankan tugas administratif di bawah kontrol pusat. Yang keempat adalah Orde Baru, di mana Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 secara formal ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tetapi praktiknya sangat sentralistis. Daerah menjadi pelaksana program pusat dengan kewenangan otonomi yang sangat terbatas. Yang kelima adalah reformasi 1999 sampai dengan 2004. Inilah titik balik otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, khususnya kabupaten atau kota. Desentralisasi fiskal dan politiknya itu mulai berjalan. Yang keenam adalah era otonomi modern 2004 sampai dengan sekarang, di mana otonomi ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pusat, provinsi, kabupaten atau kota dibuat lebih jelas, akuntabilitas diperkuat, dan pelayanan publik itu menjadi fokus utama. Masuk ke kesimpulan,
Otonomi daerah di Indonesia itu telah mengalami perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era reformasi. Setiap periode itu memiliki karakteristik tersendiri, dari yang sangat sentralistik di era Orde Baru hingga desentralisasinya itu luas pasca reformasi. Saat ini tuh Indonesia itu terus menyempurnakan sistem otonomi daerah untuk mencapai keseimbangan antara kesatuan nasional dan keberagaman lokal, serta antara efektivitas pemerintah dan pelayanan publik yang optimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.